Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi praktikum 5, yaitu bagaimana cara membuat sebuah input data dosen Jaya Nusa. Nah, di sini kita buka materi praktikumnya. Di sini sudah tersedia desain dari tabelnya, kemudian desain dari form. Nah, ini adalah lanjutan dari proyek dari pengolahan data mahasiswa yang telah kita buat dari sebelumnya. Nah, di sini kita akan melanjutkan kembali proyek yang kemarin, yaitu di mana kita akan membuat tabel dosen kemudian mendesainnya. Nah, di sini kita akan membuka lembaran proyek yang data mahasiswa yang telah kita buat dari sebelumnya. Nah, di sini kita ambil proyek yang telah kita buat yang sebelumnya. Nah, di sini yang sudah kita buat sebelumnya adalah input data mahasiswa Jaya Nusa. Nah, sekarang kita akan memakai proyek yang lama dan kita akan menambahkan form, yaitu form dosen. Begitu juga dengan memakai database yang kemarin, yaitu data MHS, nanti kita akan menambahkan tabel. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan mendesain ataupun membuat tabelnya, yaitu kita akan menggunakan menu Add-ins. Kita klik, kemudian ambil yang Visual Data Manager. Nah, di bagian di bawah kita klik. Nah, di sini karena kita akan memakai database lama, jadi kita klik File, ambil Open Database, kemudian ambil yang Microsoft Access. Nah, di sini kita akan mengambil database yang kemarin, yaitu data MHS. Kita klik, kemudian klik Open. Nah, dia akan muncul tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita akan membuat tabel baru, yaitu namanya adalah tabel dosen. Begitu juga dengan field name-nya ada 3, kemudian kita akan membuat indeks, yaitu ada 2. Nah, yang pertama kita buat tabelnya, yaitu kita klik kanan bagian dari properties ini, kemudian ambil new table, kemudian kita isikan tabel name ini, yaitu dosen. Nah, kemudian kita akan mengisi field-nya, itu kita klik add field. Nah, di sini kita isikan kode DSN-nya, kemudian di mana size-nya ini adalah 7, kemudian kita klik OK, kemudian kita tambahkan lagi field-nya, yaitu nama dosen, kemudian size-nya adalah 25, kita klik OK, kemudian nomor HP. Nah, di sini kita memakai tipe teks, kemudian size-nya adalah 15. Kita klik OK. Kemudian jika sudah membuat field-nya, kita klik close. Dan langkah selanjutnya itu adalah membuat indeks. Nah, yaitu indeks kode DSN dengan indeks field-nya adalah kode DSN, dan kita akan membuat primary key dan unique. Nah, caranya kita klik yang bagian add index ini, kemudian kita buat IDX kode DSN. Nah, di sini kita akan mengambil field-nya, yaitu DDSN. Nah, di bagian primary dan unique-nya ini kita centangkan, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian yang kedua kita membuat indeks untuk nama dosen. Nah, di sini kita ambil yang field-nya, yaitu nama dosen, dan primary key kita hilangkan centangnya, begitu juga dengan unique. Baru kita klik OK. Nah, di bagian centang ini kita hilangkan, kemudian baru klik close. Jika sudah selesai membuat add field dan indeksnya, kita klik yang bagian build the table-nya. Nah, jika sudah berhasil, dia akan memunculkan sebuah tabel baru, yaitu dosen. Kita klik kanan, ambil desain. Nah, hingga tampilan hasil akhirnya itu seperti ini. Nah,
Jika sudah selesai mendesain dari tabelnya, selanjutnya kita akan mendesain form seperti ini. Nah, caranya itu yang pertama kita akan menambahkan form dalam project yang sama, yaitu kita klik kanan pada project ini, ambil add, kemudian ambil form. Nah, kita klik open saja. Nah, di sini kita akan mendesain. Yang pertama kita akan membuat frame-nya, frame untuk judul. Nah, di bagian caption kita hilangkan, kemudian kita ambil label. Baru di bagian caption ini kita buat namanya input data dosen Jayanusa. Kemudian kita edit, kita letakkan di bagian tengah, yaitu di bagian elemen ini, ambil center. Kemudian untuk mengubah dari fontnya, kita klik font dan klik yang tanda titik 3. Kemudian di sini kita pilih hurufnya, kemudian font stylenya, kemudian size-nya. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, hingga tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mendesain bagian inputan, yaitu kita ambil yang bagian frame-nya. Nah, kemudian kita hilangkan di bagian caption ini, kosongkan. Kemudian kita buat penamaan, yaitu untuk kode dosennya, nama, dan nomor HP. Nah, kita menggunakan label. Selanjutnya, kita akan mengedit di bagian captionnya ini, yaitu sesuai dengan desain ini, kode dosen, nama dosen, dan nomor HP. Nah, yang pertama itu kode dosen. Kemudian yang kedua, di bagian captionnya ini kita ganti dengan namanya, nama dosen. Yang terakhir adalah nomor HP. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan fil-fil ini, yaitu yang pertama kita ambil yang text box dan letakkan di searah dengan kode dosen. Kemudian di bagian nama dosen. Kemudian yang terakhir di nomor HP. Nah, di sini kita akan menampilkan apa-apa saja yang perlu kita tampilkan di bagian desain form ini. Nah, untuk mengatur propertiesnya itu nanti setelah kita akan membuat desain formnya. Karena di sini kita akan memerlukan ubah properties ini secara berurutan. Jika tidak, nanti ada yang akan meragukan, karena di sini jika kita edit di bagian text box ini, nah di bagian sini teks 1, di sini kita akan memerlukan atau memanggil data source, sedangkan data source ini diambil dari data 1. Nah, di mana hal yang pertama kita dalam mendesain form ini adalah kita tampilkan keseluruhan yang akan kita tampilkan dalam form ini. Nah, nanti kalau sudah baru kita ubah propertiesnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat data grid. Nah, di sini saya sudah ada data grid. Jika teman-teman belum ada data gridnya, silahkan klik kanan di bagian kosong toolbox ini, ambil komponen. Nah, di sini kita scrollkan ke bawah. Nah, di bagian Microsoft Data Bound Grid Control 5 ini, kita centangkan, kemudian apply, dan klik OK. Nah, di sini kita klik, kemudian kita sorotkan. Setelah itu, kita akan menampilkan button, yaitu button tambah. Di sini itu ada 6 button. Nah, kita tampilkan 6 buttonnya.
selanjutnya kita akan membuat yang data. Kita klik, kemudian kita letakkan di form hingga tampilannya seperti ini. Nah, jika sudah menampilkan secara keseluruhan dari desain formnya, baru kita akan mengubah properties. Yang pertama kita ubah adalah di bagian data 1, karena di data 1 inilah yang menjadi sumber yang akan kita bisa mendesain yang bagian selanjutnya, seperti di DB Grid, kemudian di bagian teks ini, karena dia saling berhubungan. Nah, yang pertama kita klik data 1, di mana data 1 ini yang pertama kali kita ubah, yaitu di bagian name-nya, yaitu kita buat data DSN. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian caption, kita buat data dosen. Nah, kemudian di database name ini, kita klik. Nah, kita klik yang titik 3 ini. Kemudian kita pilih database yang kita buat yang tadinya. Kita klik, kemudian klik open. Nah, kemudian di bagian record set type-nya kita ambil yang 0 strip table, kemudian record source-nya kita ambil yaitu di bagian tabel dosen. Nah, selanjutnya kita akan mengubah properties di bagian button, yaitu yang pertama ada tambah, kemudian di bagian name-nya tulis tambah, kemudian begitu juga dengan button yang kedua yaitu simpan, kemudian di bagian caption-nya. Nah, kita ulangi lagi untuk button yang ketiga itu untuk edit, kemudian di bagian name-nya. Nah, yang keempat itu button hapus, kemudian yang kelima itu button batal. Yang terakhir adalah button keluar. Jika sudah selesai, kita akan mengubah properties bagian data grid-nya. Kita klik data grid. Nah, yang pertama kali yang kita harus ubah adalah di bagian data source. Nah, kita klik saja yang tanda panah ini, kemudian kita ambil DSN. Nah, DSN ini diambil dari properties yang telah kita setting sebelumnya di data 1. Nah, makanya teman-teman, kita yang pertama kali itu adalah mendesain form. Setelah mendesain form, baru kita ubah properties karena dia saling berhubungan. Nah, di sini kita klik data DSN. Kemudian kita klik kanan untuk menampilkan dari field-nya, yaitu ambil retrieve ini. Nah, dia akan memunculkan field-field yang akan ditampilkan dari data source-nya. Nah, sekarang kita akan mengubah properties dari teks 1, yaitu di bagian data source-nya. Nah, yang pertama itu di bagian name. Kita buat kode dosen. Kemudian di bagian data source, nah di sini kita ambil yang data DSN, kemudian data field-nya. Nah, cocokkan dengan available field-nya yaitu kode dosen. Kemudian yang terakhir itu di bagian teks kita kosongkan. Nah, begitu juga di teks 2, itu di teksnya kita hilangkan. Kemudian bagian-nya kita buat nama dosen. Nah, di sini adalah nama variabel. Nanti kita akan memanggil nama variabel ini. Nah, pastikan teman-teman ingat nama variabel dari setiap dari yang kita buat di teks ini. Nah, kemudian di data source-nya kita ambil. Begitu juga data field-nya yaitu nama dosen. Jika sudah, kita lanjut ke teks 3. Yang pertama itu bagian name-nya adalah nomor HP. Kemudian data source-nya kita ambil. Begitu juga data field-nya yaitu nomor HP. Yang terakhir adalah di bagian teks. Nah, kita kosongkan. Selanjutnya kita akan membuat
membuat coding, yang pertama adalah di bagian tombol tambah. Kita double klik saja di bagian tambah ini. Nah, di sini di bagian tambah itu adalah kita akan memanggil name dari data dosen ini, yaitu name-nya adalah data DSN. Nah, data DSN titik. Nah, jika kita membuat tanda titik kemudian keluar yang tanda format, berarti variabelnya sudah terdaftar di bagian name-nya. Tapi jika bagian teman-teman yang tidak muncul, berarti tidak sesuai atau variabelnya belum ada, silakan lihat lagi kembali yang di bagian di data 1 ini. Nah, kita lihat di bagian name-nya. Kita klik dan kemudian kita ambil yang record set, kemudian titik. Nah, kalau tambah itu add new, kemudian di mana kode dosen titik, kita jadi set fokuskan. Setelah itu kita akan membuat coding pada tombol simpan, double klik saja, kemudian data DSN titik record set titik that. Nah, kemudian di mana data set ini, data DSN titik, kita akan refresh, kemudian kita double klik edit. Kalau edit adalah nama name dari data 1, yaitu DSN data DSN titik record set titik edit. Kemudian di mana data yang telah kita edit, dia akan merefreshnya. Nah, selanjutnya di bagian hapus, data DSN record set delete. Kemudian di mana data DSN jika kita hapus, dia akan merefresh. Kemudian batal, double klik. Nah, ini adalah sama fungsinya dengan fungsi tombol bersihkan, yaitu di sini kita akan membersihkan yang bagian dari field ini. Nah, pastikan teman-teman ingat apa name dari textbook ini, yaitu name-nya adalah kode dosen, begitu juga dengan nama dosennya dan nomor HP. Yang pertama kode dosen teks. Nah, sama dengan kutip dua kali, kemudian nama dosen titik teks sama dengan kutip dua kali, kemudian nomor HP titik teks. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah keluar, itu N. Nah, sekarang kita akan menjalankan form yang kedua. Nah, karena di bagian project ini memiliki 2 form, jadi kita akan men-settingkan form yang akan kita tampilkan, yaitu silakan pilih menu project, ambil yang paling bawah. Nah, di bagian startup object ini kita pilih yang form yang akan kita tampilkan, yaitu form 2. Kita klik OK, kemudian kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, cara menjalankannya adalah kita klik tambah. Nah, di sini kita akan menambahkan data baru. Nah, pastikan kita mengisinya sesuai dengan karakter yang telah kita isikan pada field size-nya. Nah, kalau di kode dosen itu adalah 7 karakter. Nah, kemudian nama dosennya, kemudian nomor HP, kemudian kita klik simpan. Nah, jika datanya ataupun sesuai dengan field size-nya, dia akan memunculkan di bagian data grid ini. Kita akan menambahkan data lagi. Nah, DSN strip 002. Di bagian kode dosen ini merupakan primary key, artinya dia merupakan bersifat unik yang tidak bisa menginputkan data yang sama. Nah, kemudian nama dosennya, kemudian nomor HP,
Sementara itu kita klik simpan. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Klik simpan. Nah, di sini sudah ada 3 data. Nah, bagaimana cara menggunakan fungsi dari tombol edit, hapus, batal, dan keluar? Nah, untuk menu edit, caranya adalah seperti ini. Jika perintahnya, kita akan mengedit data ketiga. Nah, pastikan yang pertama kali yang kita edit itu adalah data 3. Nah, di sini di mana kita klik datanya, pastikan ada tanda panah hitam. Nah, hingga di bagian fill ini itu dia secara otomatis memunculkan data yang dari data grid ini. Nah, jika sudah memanggil datanya, kita ubah namanya. Nah, misalnya kita ganti namanya jadi Budi Harto. Nah, jika sudah, baru kita klik edit. Nah, caranya seperti itu untuk menggunakan fungsi edit, tombol editnya. Kemudian kalau hapus, nah di sini kita akan menghapus data yang kedua. Caranya kita pilih yang data yang kedua hingga di bagian fill ini atau text box ini dia muncul. Nah, misalnya kita hapus yang bagian nomor 3. Nah, kita klik dulu baru kita klik hapus. Nah, selanjutnya kalau fungsi tombol button, yaitu dia akan membersihkan dari text box ini. Kalau keluar, dia akan close form. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, begitulah caranya membuat sebuah form input data dosen Jaya Nusa menggunakan Visual Basic 6. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.